Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya semua? Oke, alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin dulu untuk berdoa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai saya cek dulu kehadirannya ya. Alif Akbar, Akil Fadurrahman, Bintang Daswa, Anun, Henry, Hilmi, Raka, Richard, Rizky Ariski, Wahyu Rifai, hadir? Kemana dia? Izin. Oke, ada lagi yang belum saya panggil? Oke, Natalia, Nadir, dan Noval ya. Oke, baik. Dia yang tidak hadir satu orang. Oke. Sebelum kita mulai, saya minta kalian persiapkan dulu peralatan yang sudah saya infokan di grup. Oke, silakan disiapkan peralatannya. Oke, sudah ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau bertanya dulu, apakah dari kalian ada yang ingin menanyakan materi kita yang sebelumnya, yaitu mendesain rangkaian kontrol dengan komponen elektronika? Oke, Alif, silakan. Izin bertanya Pak mengenai materi kemarin, yaitu perbedaan dari normal disjungtif dan konjungtif dalam mencari persamaan fungsinya Pak. Itu perbedaannya apa Pak? Oke, bagaimana atau apa ya, apa perbedaan metode normal disjungtif dan konjungtif dalam membuat persamaan fungsi? Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, itu membuat persamaan fungsi, baik dengan itu metode normal disjungtif ataupun konjungtif, itu wajib kalian sudah pahami ya. Jadi kalau belum paham, maka akan sulit untuk mempelajari materi yang akan saya berikan hari ini. Nah, sebelum saya jawab, ada nggak yang ingin menjawab dulu pertanyaan dari Alif? Saya Pak, kalau normal disjungtif outputnya itu 1. Selanjutnya kalau normal konjungtif outputnya itu 0. Lalu kalau kita melihat input persamaan logika dari normal disjungtif itu logika N, sedangkan input persamaan logika konjungtif itu adalah OR. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, tepat sekali ya jawabannya dari Hilmi. Jadi perbedaan dari normal disjungtif dan konjungtif untuk membuat persamaan fungsi sudah disampaikan oleh Hilmi, bahwa kalau disjungtif, yang pertama perbedaannya adalah disjungtif itu output yang dibuat persamaan fungsinya adalah yang output bernilai 1, sedangkan konjungtif output yang bernilai 0. Nah, kemudian perbedaannya lagi, kalau untuk disjungtif, hubungan antara input adalah berlogika N, sedangkan untuk yang konjungtif itu berlogika OR. Nah, kemudian jika persamaan yang dihasilkan lebih dari 1, maka hubungan antara satu persamaan yang satu dengan persamaan yang lain, kalau disjungtif itu adalah OR.
sedangkan konjungtif itu adalah N. Nah, persamaan fungsi itu kan nanti setelah dibuat, ya kan, setelah dihasilkan ya, maka barulah kita masuk ke langkah apa? Penyederhanaan dengan hukum aljabar boolean. Nah, cuman dari materi sebelumnya rangkaian logika yang kita buat itu kita praktekkan menggunakan komponen elektronika ya. Kita praktekkan menggunakan IC di project board. Nah, yang mau kita pelajari sekarang adalah bagaimana mengubah rangkaian logika tersebut itu menjadi rangkaian dengan kontak listrik. Dan nanti akan kita praktekkan pada panel listrik. Nah, sesuai dengan tabel permintaan atau sesuai dengan prinsip kerja yang diminta. Nah, jadi judul materi kita hari ini adalah realisasi rangkaian logika dengan kontak listrik ya. Baik. Realisasi rangkaian logika dengan kontak listrik. Kemudian, adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama, peserta didik dapat mengimplementasikan rangkaian kontrol logika menggunakan komponen elektromekanikal atau relay. Ya, jadi komponen utama kita nanti itu salah satunya adalah relay. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat memodifikasi ya rangkaian kontrol logika menggunakan komponen elektromekanikal. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat kontrol rangkaian logika menggunakan komponen elektromekanikal dengan software simulasi. Dalam hal ini kita nanti akan menggunakan software FLIRSHIP. Ya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan kontrol rangkaian logika dengan komponen elektromekanikal atau relay pada papan panel listrik. Nah, jadi 4 tujuan pembelajaran ini yang akan kita pelajari hari ini dan yang akan atau yang harus kalian capai ya pada pembelajaran hari ini. Baik, coba kalian lihat gambar di depan ya. Di sini ada satu permasalahan di mana gambar di depan ini apa yang bisa kalian lihat? Ini gambar apa? Gambar project board. Terus di dalam project boardnya ada apa? Oke, ada di sana kita bisa melihat IC, kabel jumper, ada resistor ya. Nah, IC yang dipasang pada project board tersebut itu adalah IC dari gerbang logika ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah bisa nggak kita membuat suatu prinsip logika tapi bukan menggunakan komponen IC gitu. Jadi kita membuat misalkan kita membuat komponennya misalkan kita punya 2 tombol. Lalu kita punya 1 buah lampu dan kita pasang di panel, yang dimana kita menginginkan kedua tombol tersebut dan 1 lampu tersebut itu bekerja dengan logika N. Nah, kalau menggunakan IC kan kita menggunakan IC seri berapa? 7408 ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di panel kita kan nggak menggunakan IC. Nah, tapi kita menginginkan logika atau cara kerjanya adalah cara kerja N misalkan. Nah, itu kira-kira bisa nggak kita buat seperti itu? Oke, Akil silakan. Kalau menurut saya Pak, kan kalau misalnya di rangkaian elektronika untuk membentuk gerbang N kan harus menggunakan IC versi 08 kan Pak. Nah, kalau misalnya di rangkaian kontrol listrik, saya pikir kita bisa hanya dengan menggunakan 2 buah tombol. 2 buah tombol itu diserikan, dirangkai seri,
dengan outputnya, dengan lampu atau apapun itu. Jadi kalau misalnya seri kan, kalau misalnya A saja yang ditekan, B kan akan memutus. Di sini kondisinya tombol adalah normally open. Nah, kalau misalnya B saja yang ditekan, kan 24-nya belum masuk dari A. Gitu Pak. Jadi harus keduanya ditekan. Jadi yang mana ini ada membentuk gerbang N. Ketika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 1. Itu Pak menurut saya. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Silakan kasih tepuk tangan dulu untuk Akil. Oke, jadi kesimpulannya adalah bisa dengan cara membuat seri input dari rangkaian tersebut ya. Jadi inputnya kita buat seri, maka itu akan sama fungsi dengan fungsi logika N. Baik, kemudian bagaimana kalau misalkan kalau N sudah, misalkan kalau kita pengen logika OR misalkan. Nah, itu caranya seperti apa? Jadi kalau OR misalkan kalau di pada komponen elektronikanya kita menggunakan IC 7432. Nah, cukup kita pasang kaki 1 dan kaki 2 7432-nya ke input, nanti kaki 3-nya output. Kaki 3-nya kita pasangin output gitu ya. Tapi kalau pada panel listrik dan pada komponen kontak listrik itu seperti apa caranya? Ada yang bisa menjawab? Pak, saya mau menjawab Pak. Oke, silakan Natalia. Jadi menurut saya jika kita ingin membuat dalam rangkaian listrik itu menjadi logika OR, itu menurut saya inputnya harus diparalelkan. Jadi sehingga kita ketika salah satu inputnya misalnya S1 bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Oke, bagus ya jawabannya Natalia. Jadi pada rangkaian listrik jika kita menginginkan fungsinya sama dengan fungsi logika OR, maka caranya apa? Dengan cara memparalelkan inputnya. Oke, dengan cara memparalelkan inputnya. Nah, kemudian jika kita menginginkan fungsi not pada rangkaian listrik ya, atau pada rangkaian dengan menggunakan kontak listrik, itu caranya bagaimana? Ya, kalau not kan tahu kan kerjanya bagaimana? Misalkan kita punya satu tombol, punya satu lampu, dimana ketika kita menginginkan lampu itu misalkan tombol itu belum ditekan, lampunya sudah menyala, tapi kalau misalkan tombolnya ditekan, lampunya mati. Nah, itu kalau di rangkaian dengan komponen elektronika kita menggunakan IC 7404 ya. Tapi kalau pada komponen kontak listrik itu seperti apa caranya? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Zikri Rizky. Jadi menurut saya Pak, untuk kita rakit di rangkaian listrik di panel, kita hanya membutuhkan satu buah input kontak normally close, sehingga dimana ketika sebelum tombol itu ditekan harus mengalir, kan dia normally close harus mengalir sehingga outputnya menyala. Jadi ketika tombol ditekan harus tadi mengalir, yang kontak NC berubah dari NC menjadi open, sehingga harusnya terputus di kontak tersebut sehingga outputnya tidak menyala Pak. Oke, bagus ya jawabannya Zikri Rizky. Jadi untuk membuat fungsi not pada panel atau pada rangkaian listrik, maka input yang kita gunakan adalah input tombol yang menggunakan kontak NC ya. Kontak NC adalah kontak normally close ya. Dimana normally close adalah ketika belum diaktifkan maka harus akan dapat mengalir. Tapi dimana ketika inputnya diaktifkan maka kontak normally close akan berubah menjadi open atau terputus. Oke, baik, silakan perhatikan ke depan. Kita akan bahas sedikit mengenai fungsi-fungsi logika yang mana
nanti kalian dapat melihat bagaimana caranya mengubah dari rangkaian logika menggunakan komponen elektronika menjadi rangkaian dengan komponen kontak listrik ya. Yang pertama ada fungsi identitas ya. Fungsi identitas ini tabel kebenarannya adalah ketika inputnya 0, outputnya 0, ketika inputnya 1, outputnya 1. Ini simbolnya dan ini adalah rangkaiannya. Di sini ketika tombol S1 ditekan, maka di sini kita menggunakan pada gambar ini menggunakan relay ya. Dimana ketika S1 ditekan, relay K1 aktif. Ketika relay K1 aktif, kontak K1 berubah menjadi close dan lampu menyala. Oke, yang kedua setelah itu ada fungsi not ya, yang tadi sudah dijawab oleh teman kalian. Fungsi not itu caranya adalah dengan menggunakan kontak NC. Berarti misalkan kalau kita menggunakan relay, maka kontak dari relaynya kita ubah menjadi NC. Berarti misalkan di sini ada tombol E1 ditekan, maka relay K1 aktif. Ketika relay K1 aktif, maka kontak NC-nya berubah menjadi open atau terputus dan lampu pun mati. Tapi ketika tombolnya dilepas, maka relaynya mati, kontaknya kembali ke posisi normal, yaitu normally close dan lampu menyala. Oke, kemudian ada fungsi OR ya, fungsi OR. Tadi jawabannya adalah dengan cara memparalelkan inputnya. Maka di sini bisa kalian lihat K1 dan K2 itu diparalelkan ya. Kemudian setelah itu ada fungsi NAND ya. Kalau NAND ini berarti kan apa? N yang dinotkan ya, N yang dinotkan. Ataupun bisa juga selain yang N yang dinotkan, bisa juga begini. Inputnya itu dinotkan dulu, kemudian setelah itu baru masuk ke gerbang OR. Berarti kalau gerbang OR tadi diapain? Diparalelkan. Nah, maka kalian bisa lihat di sini. Ini inputnya dinotkan dulu. Berarti di sini K1-nya dan K2-nya kita kasih apa? Kontak NC. Kalau dikasih kontak NC ini berarti artinya S1 not dan S2-nya not. Karena ini paralel berarti S1 not or S2 not. Nah, maka ini fungsinya akan sama dengan fungsi NAND. Oke, di mana output akan berlogika 0 jika kedua tombolnya ditekan. Tapi ketika kedua tombolnya tidak ditekan, maka lampunya akan menyala. Nah, setelah itu ada fungsi NOR ya. Kalau fungsi NOR berarti kebalikannya, yaitu NOR ini kan berarti OR yang dinotkan, atau bisa juga inputnya dinotkan dulu baru di-N-kan. Nah, berarti di sini apa? Berarti di sini input K1 kita kasih kontak NC, input K2 kita kasih kontak NC, lalu diserikan. Tadi seri ini adalah logika N. Nah, ini hasilnya akan sama dengan fungsi NOR di sini. Oke, kemudian setelah itu ada fungsi XOR ya. Ada fungsi XOR. Fungsi XOR adalah kalau kita lihat persamaannya, yaitu S1 NS2 not di-OR-kan dengan S1 not N S2. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita serikan S1 dengan S2 not. Berarti kontak K1 NO kita serikan dengan K2 NC. Setelah itu kita paralelkan dengan K1 NC yang di-N-kan dengan
K2NO. Nah, beginilah rangkaiannya. Berarti ini adalah fungsi sama dengan fungsi XOR, di mana kalau XOR itu jika inputnya sama maka outputnya akan 0, dan jika inputnya berbeda maka akan 1. Nah, lalu ada XNOR. Nah, bagaimana membuat XNOR pada di panel listrik? Berarti kita lihat persamaan fungsinya. Di sini persamaan fungsinya persamaan fungsinya adalah S1 N S2 baru dikeluarkan dengan S1 not N S2 not. Berarti S1 dan S2 atau K1 dan K2 itu kita apain? Kita serikan. Lalu S1 not itu kita NC kan, lalu kita serikan dengan S2 yang kontak NC. Nah, berarti hasilnya adalah seperti ini. K1 not, K1 NC diserikan dengan K2 NC, baru diparalelkan dengan K1 NO yang diserikan dengan K2 NO. Maka ini sama fungsinya dengan logika XNOR. Oke. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Oke, silakan Anun. Dalam rangkaian menggunakan komponen kontak listrik, kapan kita bisa menggunakan komponen relay itu, Pak? Apakah hanya bisa menggunakan komponen push button saja? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Hanon. Tapi sebelum saya jawab, ada yang ingin menjawab dulu nggak pertanyaan dari Hanon? Kapan kita menggunakan komponen relay pada rangkaian menggunakan komponen kontak listrik? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Henry. Menurut saya itu relay digunakan kalau tombol yang kita pakai itu terbatas. Contohnya pada XOR, di situ kan satu input tuh butuh NO sama NC, sedangkan tombol tuh cuma bisa satu fungsi saja, NO atau NC. Jadi di XOR kita membutuhkan relay, tapi kalau misalnya kita bandingin sama AND, OR atau NOT, itu dia kan cuma butuh misalnya N, dia cuma butuh 2 NO yang diserikan atau OR yang diparalelkan. Oke, bagus sekali jawabannya dari kawan kalian Henry ya. Jadi relay itu kita pakai itu ketika input dari tombol, kontak dari tombol yang kita gunakan itu kurang gitu. Karena pada biasanya kan tombol itu hanya punya satu kontak ya. Kalau nggak NO, NC itu kan satu NO satu NC. Cuman kalau misalkan nanti kalian merangkai di panel dan di mana pada rangkaian tersebut membutuhkan lebih dari satu kontak, nah disitulah kita membutuhkan komponen relay. Jadi relay itu gunanya adalah untuk memperbanyak kontak. Jika kontak pada push button tadi itu kurang. Tapi kalau misalkan cukup ya kita berarti nggak butuh relay ya. Tapi kalau misalkan kurang ya berarti mau tidak mau membutuhkan komponen relay. Kalian sudah belajar relay kan? Sudah ya. Nah, jadi relay itu kan nanti ada yang macam-macam ya. Ada yang cuma punya satu kontak, ada yang punya 2 kontak, ada yang punya 4 kontak. Nah, nanti yang akan kalian praktekkan itu nanti relay yang memiliki 4 kontak ya. Relay 14 kaki yang punya 4 kontak changeover. Oke, bisa kalian pahami? Oke, bagus. Oke, baik. Sekarang saya akan membagikan LKPD yang sudah saya share di grup. Coba kalian cek dulu, udah masuk atau belum? Sudah? Oke, kalau sudah
masuk, silakan kalian buka LKPD-nya. Kemudian setelah itu saya mau kalian duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi masih dengan kelompok yang lama. Jadi sekarang silakan kalian susun mejanya 4-4. Oke, sekarang. Ayo. Enggak, sini aja, sini. Ini 1. Oh, itu ya. Ya udahlah, pokoknya sini. Iyalah sampah. Baik, silakan dibuka LKPD-nya. Di depan juga sudah ada ya. Oke, atau lihat ke depan aja lah dulu. Nah, jadi untuk pekerjaan kalian hari ini atau untuk bahan diskusi serta praktek kalian hari ini itu sudah ada di LKPD di lembar job sheet sebentar. Nah, di lembar praktikum. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini sudah duduk berkelompok ya. Coba saya cek kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Nah, di lembar praktikum nanti kalian silakan baca instruksi kerjanya, ya. Silakan dibaca instruksi kerja. Kemudian di sini ada 3 soal, ya, ada 3 soal yang nanti sekaligus akan kalian praktikkan di panel ya. Jadi contoh. Misalkan pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini nanti kalian akan diminta untuk membuat yang pertama membuat dulu tabel kebenarannya. Baru setelah membuat tabel kebenarannya baru kalian buat persamaan fungsinya, kemudian kalian sederhanakan. Kemudian setelah itu baru kalian buat rangkaian kontrol dengan kontak listriknya, dan setelah itu disimulasikan di FluidShip. Oke, simulasikan di FluidShip. Nah, ketika di simulasi FluidShip-nya sudah berhasil,
Maka setelah itu barulah kalian langsung praktekkan pada panel kalian masing-masing. Oke, panelnya sudah dari belakang. Tapi sebelum ke sana, silakan kalian kerjakan dulu sampai membuat rangkaiannya di flipsheet. Pastikan sudah sesuai dengan permintaan atau dengan prinsip kerja yang ada pada lembar praktikum. Bisa kalian pahami? Oke. Mungkin itu saja dulu. Jadi sebelum dimulai, saya minta coba kalian ambil dulu panel kalian masing-masing. Oke ya, mungkin segitu saja dulu yang arahan dari saya. Silakan kalian bekerja, dan jika ada kesulitan dalam pekerjaan lembar praktikum ini, silakan bertanya kepada saya. Bisa kalian pahami? Oke, silakan bekerja. Ini sampai nomor 3 nih, Lip. Soalnya sekarang ini di sini ada gambar kayak silinder sama tempat untuk buat naruh balok gitu. Kelihatannya sih kayak tempat naruh balok. Coba kita baca soalnya. Itu bukan kayu didorong keluar persatu dari tempatnya karena terjepit oleh sebuah silinder. Dengan menekan salah satu tombol tekan S1 atau pedal kaki dan benda ada di tempat, maka satu akan terdorong keluar dari nomor papan. Tombol dilepas, alat mendorong kembali ke posisi semula. Oh, jadi di sini ada kata-kata atau sama dan ya. Iya. Dan di sini dengan menekan salah satu tombol, berarti kan di sini kan kalau misalnya dengan menekan salah satu tombol, otomatis kan tombol itu bisa ada lebih dari 2 kan? Iya. Jadi kalau di kesimpulan sih pedal kaki sama satu tombol ini, Ini sih logika or sih. iya S1 sama S2 atau kan orang. Jadi kalau S1 sampai S2 ditekan Satu berarti. Dan benda di tempat. Berarti sensor kayunya dia harus menghitung kalau misalnya kayu itu ada di bawah, tepat di depan sisi itu. udah di sini upload tabel kebenaran dulu ya. Oke. Kalau benar ya boleh. Tabel kebenaran. Pak, kalau misalnya ada Dalam kemungkinan. nah itu namanya. Kalau misalnya 3 itu berapa Pak? Kalau ada yang membuat berarti ada 8 kemungkinan. Oh, itu 8 ya. Jadi kita upload S1 itu sama dengan A, S2 itu sama dengan B, dan S3 ini sama dengan C. Oke. Ini A, B, C, Y. Jadi di sini Y itu berarti silinder ya? ya keadaan awalnya 0, 0, 0, 1, Oke, jadi tadi kan soalnya bilang dengan menekan salah satu tombol tekan S1 atau benda dan benda ada di tempat. Jadi di sini aku bisa narik kesimpulan nih. S3 aktif, baru si silinder bisa harusnya berbeda. Jadi kalau misalnya S3 aktif dan kalau misalnya S1 sama S2 ditekan berapa kali itu ya bisa. Oke. Coba masuk ke kebenaran. Jadi di sini 0, 0, 0, 0 ya. Ya, amati semua kan. 001 kalau S3-nya aktif, ya sensor aktif, terus tombol yang ada 0. Terus ini cuma S2 yang aktif juga 0. Terus ini 011. 011. Aktif. Satu lah. Aktif lah seharusnya satu. Hah? Itu aktif. Iya. Ya kan ini di sini ada nih. Atau Iya
3 tombol 1. Aduh, kalian nggak baca. Iya, di Betul ya? Tuh, coba baca tanda-tanda terakhirnya bang. Emang apa? Tuh, baca bang. Tombol di depan, alat mendorong kembali ke posisi semula. Nah, tombol itu kan CS1. Oh, Jadi ini tuh iya, iya, betul. aktif. Jadi 011 ini 0. Betul ya. Kalau tombol S1 aja berarti 0. Ini tombol S1 aktif sama sensornya aktif. Aktif lah, soalnya kan Aktif. tadi dia kan tombol. Misalnya tombol dilepas baru dia Aceh. dia aktif ya. Tuh. Kalau tombol S1 sama S2 nya aktif terus sensornya mati gimana? Cuma ya tadi itu lah. Iya. Ini 0 ya. Nol. Nah, ini kalau misalnya tombol S1, S2 aktif dan sensornya aktif, jadi gimana? Sebenarnya aktif. Aktif ya kan? Karena kan udah memenuhi syarat banget ya. Oke. Dua kemungkinan bisa dibaca. Berarti kita ngambil persamaan Ini berarti Di- normal disjungtif Iya, disjungtif. Yang konfliknya 1 ya. Iya. Oke. Kita balik. Oke, di sini kita ngambil persamaan fungsinya berarti Tabel kebenarannya ini sudah siap kan? udah nih. Iya. Jadi tinggal lanjut ke penyederhanaan. Dah, siap. Nih tabelnya nih jadi nomor 1 Iya. dari soal tadi. Lagi. Oh ya metode tadi ya. Cari metode. Metode apa ya? Konjuktif sih menurutku. Kalau gue sih konjungtif nggak sih? Kan Konjungtif. ini lah, outputnya lebih gede yang satu. Konjuktif aja lah. Biar lebih enak. Satu aja, ini cuma 2 nih. Ya, karena ini gampang. Oh, konjungtif ya. Kalau konjungtif tuh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolnya. Banyak kali lagi yang terus inputnya nanti di-or-kan lagi kepanjangan nanti kayaknya buang-buang waktu. Tapi kan biar lebih menantang ya. Menantang apa gak menantang? Orang lebih cepat lah. Ya udahlah. Kita biar cepat aja mainnya. Ini berarti A 0 berarti B not terus C ya. Oke, sama dengan terus ini A B C A N B N C sama dengan C. Terus dibuat persamaan kan? Iya. Persamaan berarti ini tambah ya, kalau disjungtif itu ditambah Iya. A B not C. Udah gini, ini udah lah ya, gini aja. Hah? Gini aja. Lanjutin dong. Enggak, lanjutin ya. Apa yang sama? A A sama A. C sama juga. Iya. Kalau gini bisa nggak? Terus diapain? Yang sama lagi apa nih? C kan? Sama Iya, C. C. Kalau gini dikurung lagi, kurung gini. Kok begitu sih? Ya, terlalu Terlalu ribet ya. Iya, terlalu ribet dong. Tapi coba lanjutin aja ya. Ya udah. Kalau kita lanjutin nanti pakai cara kalian aja. Ini cara aku nih. 1 C 1 A sama C C kan. Cara kalian gimana? Cara kayak ini bisa juga. Sama hasilnya tuh gimana? Sama. Cara kalian gimana? Yang apa? AC sama digabungin gini. Oke, gimana? Sama. Gini, cari kalian. Iya. Nggak tahu deh.
sama aja sih. Aceh sama aja. Oh iya juga sih. Iya. Mau cara panjang mau cara pendek pun sama aja. Terus ini kalau ini kan disjungtif nih, dekat sekali. Kalau mau coba konjungtif Kelamaan kan nanti. coba konjungtif nol konjungtif. Berarti kalau konjungtif yang satunya kelamaan ya. Kelamaan sih. Kelamaan. Karena ada 6 juga buat yang bernilai nol yang. Ini juga sih, iya. Pakai yang disjungtif aja sih. Berarti ini kan udah jadi nih persamaan. Jadi apa lagi perintahnya kira-kira? Suruh ngapain lagi? Buat ke fleet sim. Rangkai di fleet sim kan? Fleet sim? Iya. Berarti buat yang mana? Buat yang sebelum disederhanain atau setelah disederhanain? Setelah disederhanain. Enggak, yang sebelum aja. Tapi ini perintahnya buatlah rangkaian kontrol menggunakan software fluid sim. Jadi yang sebelum juga bisa. Bisa, tapi kan nanti lebih ribet kan. Iya. Ada. Nanti makin lama juga ngerangkai. Ya, berarti buat yang ini aja. Iya. Oke. Mana NC ya? NC. Iya. Oke, NC ya, NC di sini. Oke. NO lagi. Berapa NO nih? Dua. Berarti kopi aja. Kopi aja. Kopi apa nih? Sama aja sih. Iya sama aja, nggak ada beda. Nyusahin nih kopi. Aduh. Lampu mana? Ya, paralel kan. Oh, paralel dulu ya. Oh, siap. Oke. Lampu. Mana? Bukan tuh, cuy. Tadi dapat lampu di mana? Nah, ini dia. Bukan itu. Iya pasti. Itulah indikator Oh, ini ya? rotasi. Oh, gitu. Indikator kali, Bang. Bukan ini tadi. Sama, tapi kan itu indikator lah. Ini dia. Sama. Sama ya? Enggak, yang lebih pasti ya, coy. Di rotate ya. Nah, Label. oh, label ya. Ini kan satu. Nah, buat. Nah, coba. Aduh. Aduh, sabar. Kan satu. Nah, itu. Tapi nggak sabar Kedua. Kedua. Nah, Ketiga. Ketiga. Nah, ke satu. Lanjut. Ke satu. Lanjut. Kedua. Kedua. Ketiga. Ketiga sabar pelan. Oke. Play, bos. No. Ini Y. No. Label dulu, kasih ya. Apa sih? Apa lagi, Bang? Nggak bisa situ labelnya, harus pakai teks. Oh. Aduh, kenapa? baru nanti Bawa kali. Nah, ini Nah, teks. tuh. Iya. Udah tuh saya dulu nanti digeser. Nah, Y. aduh. Jadi gede. Enggak apa-apa. Dah. Oke. Coba kita nyalain sesuai. Sabar. Ini nggak dibuat gitu yang 13-14 itu. Enggak. Nggak Kan usah. ada menurut dari itu. Oh, gitu. Langsung aja play. Santai. Naik dulu. Nah, tuh. Sama. Sesuai sama Play. Oke. 000. 0 sama. Centang lo. Centang non. 001. 001. 001. Belum di play, Bang. Udah nih. Pencet lu. Belum di Oh, play. ya Allah. Mati sama. Betul. 010. 010. Mati. Benar. 011. 011. Pencet. Udah. Oke. Pelan-pelan. Nah, Hidup. Ya, nah, itu dia. Ya silakan. Lanjut. 111. 100. 0 benar. 101. 101. Nah, betul. 110. 110. 110. Mati, benar ya? Mati. 111. Pencet dulu lagi. Aduh. Ulang aja biar detik. Oke, mati. Aduh, salah. Nah, ini dia nih. Gimana permasalahannya ini ya? Apa yang tanya Bapak aja? Oke. Coba tanya Bapak. Bapak izin bertanya.
Jadi kan tadi kan kami udah nyari dari tabel kebenarannya udah disederhanain juga kan Pak. Udah dicari itunya, ini udah paling sederhana. Terus dari simulasikan di sini tapi nggak sesuai sama ininya. Ada dua. Pak. Ada dua yang nggak Ada sesuai. berapa yang nggak cocok? Ada. Oke, ada 2 ya. Iya, Pak. Ini seharusnya kalau membuat persamaan fungsinya yang nggak ada yang salah, harusnya nggak ada masalah. Oke, coba saya cek dulu. Ini A not BC, ABC, AB not. Oke, ini sudah benar persamaan fungsinya ya. Iya, Pak. Nah, berarti jangan-jangan dari persamaan fungsi ke rangkaian dengan kontak listriknya. Oke, coba. Ini A ini kan S1 kan? Iya, Pak. Oke, dia diwakili oleh K1. K1. Berarti K1 NO. Kemudian ini B not. B not. Berarti harusnya K2. K2 not ya. Ya, Iya. C. Seri ya. Seri. Seri. Habis itu di N-kan lagi dengan C. C. C itu K3 NO. 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 Oke. Sampai sini benar. Benar. Habis itu diorkan, berarti di paralel. Diparalelkan. Oke, Paralel. kita ambil lagi dari sini. Berarti ini A ini apa? ANO K1. K1. Nah, loh, ini kok NC? Ayo. Salah Pak. Aduh. Berarti di sini. Berarti dari situ yang Oke, berarti apa? NO. NO ini. NO. Terusnya ini NO, oke. Iya, Pak. Kemudian B-nya NO. NO K2. diserikan dengan K2, kemudian diserikan lagi Diserikan dengan lagi K3. K3. oke, coba langsung aja di situ coba. Diganti. Delete. Delete. Ganti dengan K1 NO coba. Nah, ini dia. Jadi berarti langsung yang di Oke, sini. langsung. 011. Mana yang Yang salah. Yang salah. 011. 11. 1. Mati. Mati, benar. Ah, iya, betul. Satu lagi. Satu lagi. 1. 111. Nah, Benar. salah di situ berarti. Kesalahan Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi setelah kalian sudah membuat ini penomoran relaynya sudah dibuat. Sudah, Pak. Oke, setelah kalian membuat rangkaiannya dan penomoran dari relaynya juga sudah, maka setelah itu tugas kalian adalah membuat rangkaian ini di panel. Nah, ya, Pak. Oke, nanti Oke, Pak. baru setelah udah kalian rakit, baru kita cek lagi nanti di akhir apakah sesuai dengan tabel kebenaran dan sesuai dengan prinsip kerja yang diminta pada soal. Oke, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Silakan dilanjutkan. Udah 24. Sumber dari power supply. Power supply. Tuh, ribet. Nah, namanya dari dulu kan namanya? 24. Ya. Aduh. Oke, nol lagi guys ya. Udah mulai. Enggak. Ih, bilang lah tolong. Tolong. Udah. Udah masuk. Oh, Ini dia. Udah? Udah. langsung lompat. Mana? Kabel kecil kan? Kecil ya? Yang kecil. Itu besar. Kabel itu AWG. Konsol. Enggak. Ini punya si ini. Nggak nyampe loh. Nyampe enggak? Nah ini. Nyampe. Nah. Jangan dicampur dulu. Nah. Ini yang besar-besar nggak usah lagi lah ya dipakai. Nasinya dijampernya susah. Yang besar-besar nggak usah dipakai lagi kan? Iya, udah siap Nah. yang langsung ke Mana dia? Ke E1. Mana E1? Oke, jadi sebelum kita uji coba, kita cek rangkaiannya dulu ya. Oke. Ini kita lihat input output K1 ke K2.
Oke, nyambung. Oke, nyambung. Mana ya? Oke, nyambung. K1, input K2. Ya. K2 masuk ke K3. Oke. Ini outputnya nyambung. Oke, aman ya? Oke, baik. Jadi kalian sudah selesai ya prakteknya. Oke. Dan tadi saya lihat di antara kalian ada yang sudah selesai dalam prakteknya, dan tadi juga ada yang mengalami masalah dan juga sudah selesai. Nah, sekarang kalau sudah selesai prakteknya, maka yang kalian lakukan adalah presentasi ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian dan juga hasil praktikum kalian kepada kelompok yang lain. Oke. Dan juga saya minta selain itu juga mempersiapkan laporan ya, juga mempersiapkan laporan praktikum yang ada di LKPD kalian. Bisa kalian pahami? Oke. Silakan diperhatikan teman kalian dari kelompok 2 ya. Iya, Pak. Dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya, tolong disimak dengan baik. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada 000 sama dengan 0, 001, 0, 0100, 0110, 1000, 1011, 1111, Nah, kami menggunakan metode disjuntif, yaitu semua outputnya itu mengambil output yang nilai 1, dan hubungan antara ketiga inputnya itu N. Di bawahnya sudah ada persamaan fungsinya, yaitu A, B not, C, or A, B, C sama dengan Y. Nah, di sini ada rangkaian yang ada di website. S1 itu merupakan tombol tekanan, S2 itu pedal kaki, dan S3 itu sensor. Di sini juga ada 3 relay sebagai kontak bantu, K1, K2, dan K3. Lalu kami membuat rangkaian yang pertama itu dia A, B not, C itu diserikan. Nah, A-nya itu dia NO K1, yang B not-nya itu K2, dan yang C-nya itu NO K3. Lalu dibuat lagi rangkaian A, B, C. A-nya itu K1, B-nya itu A-nya itu K1NO, B-nya itu K2NO, dan C-nya itu K3NO. Nah, di situ kan ada tambahnya atau OR, jadi diparalelkan, lalu disambungkan ke lampu indikatornya. Nih, pertama 000, 0. Nah, terus 001, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, itu 0, 1, 1, 0, itu 0, 1, 0, 1. Nah, lampu akan hidup, lalu 1, 1, 0, tidak, lalu 1, 1, 1, lampu akan hidup seperti ini. Nah, itu untuk rangkaian kontrol di flagship. Nah, teman saya di sebelah saya akan menjelaskan rangkaian kontrolnya di panel yang langsung. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaian kontrol yang ada di panel. Yang pertama di sini S1-nya lampu hijau, S2 lampu kuning,
S2 tombol kuning, S1 tombol hijau, S3 tombol yang ada di bawah ini. Di sini K1, K2, K3 dan satu buah output lampu LED. Di sini kita tengok tabel kebenarannya 0 0 0, outputnya 0. Jadi pencet 0, outputnya 0, 0 0 1, 0 0 1 0, 0 juga 0 1 1, 0 juga 1 0 0, 1 0 0. Masih belum hidup juga LED-nya. Selanjutnya 1 0 1. Di sini LED-nya menyala sesuai dengan tabel kebenaran. Selanjutnya 1 1 1. Oke, di sini sesuai dengan tabel kebenaran 1 1 1, outputnya 1. Begini saja penjelasan rangkaian kontrol di panel dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya atau mengkritik atau mengkoreksi kami ini? Oke. Baik ya, jadi dari kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi saya tawarkan kepada kelompok yang lain, apakah ada yang perlu dikoreksi atau ini memang sudah benar 100%. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat. Saya Pak. Oke. Ayo dari kelompok 1 ya? Iya Pak. Oke, silakan. Jadi menurut saya Pak, rangkaian yang di depan ini udah benar Pak. Namun masih bisa disederhanakan lagi Pak. Menjadi rangkaian paling sederhana. Oh, berarti ini masih bisa disederhanakan ya? Bisa Pak. Oke. Menurut kelompok 2 ini sudah paling sederhana? Iya Pak. Oke. Udah, berarti kalau gitu kamu silakan aja ke depan langsung merevisi rangkaian dari kelompok 2. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Untuk persamaan fungsinya nanti tolong dibuatkan juga ya, pakai teks di sana. Sudah Pak. Oke. Jadi persamaan fungsinya cukup menjadi S1 dan S3 saja. Berarti di sini S2-nya enggak berpengaruh berarti. Enggak Pak. Oke. Coba dibutuhkan dulu. Jadi tadi kan di tabel kebenaran tuh jika tombol S1 dan sensor S3 aktif maka si outputnya nyala Pak. Jadi S1 dan S3 oke, lampunya menyala. Dan di tabel kebenaran juga tadi jika semua aktif S1, S2 dan S3 aktif maka si outputnya menyala. Oke, baik. Kita sudah selesai ya praktikum dan diskusi mengenai realisasi rangkaian logika dengan komponen kontak listrik ya. Jadi kalian sudah menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam LKPD-nya dan sudah kalian selesaikan dan sudah dipresentasikan juga, oke? Nah, jadi sekarang yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan LKPD yang sudah kalian buat laporannya. Nanti setelah ini
kumpulkan di meja saya. Bisa kalian pahami? Oke. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya minta satu orang, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari kegiatan diskusi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Henry, silakan. Menurut saya Pak, rupanya ini berhubungan dengan materi kita sebelumnya Pak, kayak penyadaran aljabar boolean, terus ada rangkaian logika juga, terus ada mencari persamaan dengan metode normal disjungtif dan konjungtif. Nah, itu tadi tiga materi tadi itu dihubungkan lagi ke materi kita yang sekarang kita bahas ini Pak, yaitu merealisasikan rangkaian kontrol dengan menggunakan komponen kontak listrik. Seperti contoh kita ambil yang tadi itu N. Nah di N itu dia diubah dari rangkaian logika ke rangkaian kontrolnya itu menggunakan kontak NO dari relay diserikan. Lalu untuk OR juga tadi menggunakan kontak NO diparalelkan. Lalu ada NOT yang menggunakan kontak NC. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Henry. Oke ya, jadi kesimpulan yang disampaikan Henry untuk pembelajaran hari ini itu sudah tepat ya. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu realisasi rangkaian logika menggunakan kontak listrik, yang perlu kalian ingat adalah yang pertama, jika logikanya yang digunakan adalah logika N ya, maka caranya dengan gimana tadi? Nah, dengan menggunakan kontak NO, kemudian kontak NO itu diserikan. Kemudian kalau misalkan fungsinya fungsi OR, berarti kedua inputnya menggunakan kontak NO dan diparalelkan. Dan yang terakhir, kalau misalkan logikanya adalah NOT, maka cukup menggunakan kontak NC atau normally close. Nah, jadi kalau kalian sudah pahami yang tiga ini, maka apapun persamaan fungsinya ataupun rangkaian logikanya, maka kalian bisa mengubahnya menjadi rangkaian menggunakan kontak listrik. Bisa kalian pahami? Nah, cuman itu tadi, untuk membuat rangkaian menggunakan kontak listrik tadi, ataupun membuat rangkaian dengan komponen elektronika, yang 2 poin yang sudah kita pelajari yaitu hukum aljabar boolean dan mendesain rangkaian kontrol, itu juga nggak boleh lupa gitu, ya. Jadi kalau mendesain rangkaian kontrol itu kalian berarti bagaimana caranya bisa membuat persamaan fungsi dari metode normal disjungtif dan normal konjungtif, gitu kan? Nah, kalau sudah bisa membuat persamaan fungsinya, yang selanjutnya adalah disederhanakan dengan hukum aljabar boolean. Karena dari yang tadi dipresentasikan itu dua-dua rangkaian sudah benar, ya kan? Cuman yang satu ternyata masih belum sederhana, yang satu lagi sudah sederhana, dan ketika dibandingkan itu jauh lebih simpel yang setelah disederhanakan, gitu kan? Oke, jadi sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, baik. Mungkin cukup ya hari ini pembelajaran kita. Jadi sebelum saya akhiri, silakan kalian kembalikan lagi posisi mejanya seperti semula. Kemudian kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, baik. Jadi untuk hari ini cukup sekian ya. Sekali lagi, apakah ada yang
masih ingin kalian tanyakan dari pembelajaran hari ini? Oke, berarti sudah jelas ya. Oke, berarti dari gambar permasalahan awal yang saya tampilkan, yang gambar apa namanya IC di project board itu, kemudian bisa kita ubah menjadi rangkaian dengan kontak listrik. Itu berarti kalian sudah paham ya bagaimana caranya? Sudah ya, oke, baik. Kemudian sebelum kita tutup juga, saya harap kalian mengerjakan latihan soal yang ada pada LKPD ya. Kemudian untuk minggu depan kalian kumpul di meja saya. Bisa dipahami? Kemudian untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari bagaimana merealisasikan rangkaian logika menggunakan komponen pneumatik ya. Jadi dari persamaan fungsi tadi itu ada 3 rangkaian yang bisa kita buat ya. Yang pertama, yang di materi sebelumnya kita bisa membuat rangkaian logika. Yang kedua, kita bisa membuat dengan rangkaian menggunakan kontak listrik. Nah, yang pertemuan selanjutnya kita akan membuat rangkaian logika tapi menggunakan komponen pneumatik gitu. Nah, jadi saya harap kalian baca lagi modulnya mengenai bagaimana cara merealisasikan rangkaian logika tapi menggunakan komponen pneumatik. Bisa dipahami? Oke ya, mungkin itu saja. Silakan disiapkan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, silakan dibereskan ya yang piket, dan yang tidak piket boleh pulang.